agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya, Ustaz? Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Agama gua adalah agama yang paling benar. Itu bahasa kerennya. Kalau bahasa lurusnya, agama Islam adalah agama yang paling benar. Begitulah katanya. Tanpa menyadari bahwa pernyataan itu justru akan mendatangkan sebuah dilema besar di dalam agama tersebut. Kenapa saya katakan dilema besar? Sebab kita tahu bersama bahwa jika suatu agama itu disebut sebagai agama yang paling benar, maka bisa dipastikan sifat dan karakter, tingkah laku dan perbuatan orang-orang penganut agama tersebut tentu bisa dibilang sangat terpuji lah. Karena suka atau tidak suka, sifat dan perbuatan, tingkah laku dan perbuatan setiap penganut suatu agama itu adalah cerminan daripada agama yang dianutnya itu. Sekali lagi saya katakan bahwa tingkah laku dan perbuatan setiap penganut suatu agama itu adalah cerminan daripada ajaran agamanya. Sehingga jika suatu agama itu disebut sebagai agama yang paling benar, mestilah tidak ada persekusi sana sini, tidak ada pelarangan pembangunan rumah ibadah agama lain sana sini, penolakan beribadah di rumah pribadi, tentu itu tidak akan ada. Tapi bagaimana kalau itu terjadi? Penolakan pembangunan rumah ibadah, ada persekusi sana sini, ada, apalagi sebentar sebentar lagi hari raya Natal bagi umat Kristiani, tentu persekusi sana sini akan terjadi. Belum lagi kejadian-kejadian yang sudah lewat yang kita tahu bersama, ketika orang ada beribadah, ada sekelompok orang yang membuka speaker besar-besar suaranya untuk mengganggu proses berjalannya ibadah orang di dalam rumah tersebut. Itulah yang terjadi. Dan sayangnya agama yang disebut-sebut sebagai agama yang paling benar itu tadi adalah agama yang dianut oleh orang-orang yang juga saya sebut tadi, yang suka persekusi orang beragama lain, yang suka melarang pembangunan rumah ibadah agama lain. Orang-orang itu penganut agama tersebut. Pertanyaannya kemudian, dengan sikap dan perbuatan, dengan tingkah laku yang seperti itu, bisakah suatu agama disebut sebagai agama yang paling benar?
Jika tidak, maka niscaya agama yang diagung-agungkan tadi sebagai agama yang paling benar pelan-pelan akan semakin tergerus, akan menurun jumlah penganutnya. Suka atau tidak suka, itu akan terjadi. Karena klaim sebagai agama yang paling benar itu tidak sejalan dengan sifat dan perbuatan para penganut agama tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya para penganut agama yang sudah terlanjur diklaim sebagai agama yang paling benar, supaya mereka itu tetap bertahan dan kalau bisa supaya dia bertambah lagi, supaya ada orang lain masuk dari agama lain masuk ke dalam agama yang diagung-agungkan sebagai agama paling benar tadi. Caranya ya cuma satu. Ubah tingkah laku dan perbuatan yang suka mencelah agama lain, yang suka menghina ajaran agama lain, yang suka mencaci maki sembahan ajaran agama lain. Karena kita juga tahu di media sosial seperti YouTube ini beredar kok berbagai macam video-video yang senantiasa yang suka menghina, mencaci maki ajaran agama orang lain, khususnya ajaran agama Kristen. Di sana itu masih tersimpan video yang berjudul bahwa Yesus itu adalah Tuhan berkolor. Jika sifat dan perbuatan seperti ini yang terus-terus dipertahankan, akankah agama yang disanjung-sanjung, yang diagung-agungkan sebagai agama yang paling benar itu akan bertahan? Jika sifat dan perbuatan seperti itu yang terus-terus dipertahankan, akankah agama yang diagung-agungkan atau yang disanjung-sanjung sebagai agama yang paling benar itu akan bertambah banyak jumlah penganutnya? Tunggu dulu. Saya justru berharap supaya semakin banyak orang yang suka menghina, suka merendahkan, suka mencaci maki ajaran agama orang lain dari agama yang diagung-agungkan sebagai agama yang paling benar. Dengan demikian, tanpa harus memurtadkan orang-orang dari agama tersebut, niscaya orang-orang di dalam agama itu sendiri pun pasti akan keluar. Karena ya itu tadi, sifat dan perbuatan, tingkah laku dan perbuatan orang-orang di dalamnya itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang harus diagung-agungkan tadi, apa yang telah diagung-agungkan tadi, yang sudah disanjung-sanjung tadi sebagai agama yang paling benar. Lalu kemudian ada orang bertanya, terus sudah terlanjur disebut sebagai agama yang paling benar, lalu apa yang harus kami lakukan supaya agama tersebut tidak menurun penganutnya? Begitu pertanyaannya. Jawaban saya cuma satu. Tugas dan tanggung jawab orang-orang penganut agama yang paling benar itu tadi semakin besar, yaitu menjaga nama baik agama menjaga nama baik agama yang sudah disanjung-sanjung sebagai agama yang paling benar, sekaligus menyelamatkan keharuman namanya
yaitu keharuman nama agama yang sudah disanjung-sanjung sebagai agama yang paling benar tadi. Itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang penganut agama dalam tanda kutip agama yang paling benar, yang sudah diklaim sebagai agama yang paling benar tadi. Jika tidak, percayalah, cepat atau lambat agama lainlah yang akan naik menjadi agama mayoritas di Indonesia. Bukan lagi Islam, melainkan agama lain yang tidak perlu disanjung-sanjung sebagai agama yang paling benar, tetapi sifat dan perbuatan orang-orang di dalam agama tersebut tidak semunafik, tidak sebrengsek orang-orang di dalam agama yang disanjung-sanjung sebagai agama yang paling benar tadi. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.